Halo teman-teman, kembali lagi dengan Cumi Studio. Kali ini saya mau sharing ya teman-teman mengenai beberapa AI yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar yang realistik, sehingga bisa kita masukkan ke beberapa microstock yang mereka menerima gambar-gambar AI, tapi gambarnya itu bukan berupa dua dimensi, melainkan gambar realistik yang tiga dimensi. Jadi kemarin kita sudah membahas beberapa AI dan beberapa tools. Kemarin saya fokus di Bing AI ya teman-teman, tetapi setelah belajar lagi, setelah mendapat ilmu lagi dan mempraktekkan langsung, saya menemukan beberapa AI yang lebih cocok untuk membuat gambar-gambar realistik. Jadi saya juga sudah merangkum alur dari membuat gambar di AI sampai menguploadnya dan menyiapkan file-filenya supaya sesuai dengan microstock yang akan kita tuju. Jadi teman-teman, saya sudah merangkumnya teman-teman, semua alur pembuatan gambar di AI dan sampai kita upload di microstock. Silahkan teman-teman bisa meng-screenshot layar ini atau memfoto jika teman-teman memakai HP ketika membuka video ini. Saya akan membahas semua alur dari pembuatan AI generatif ini, mulai dari foto JPEG, foto PNG, dan vektor IPS. Tetapi tiga file ini akan saya pisah ya teman-teman menjadi tiga video nanti ke depan. Jadi kita akan fokus satu persatu. Tetapi di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu ya teman-teman, apa itu foto JPEG, apa itu foto PNG, dan apa itu vektor IPS, dan mengapa kita harus mengubah beberapa file supaya dia bisa diterima microstock. Jadi teman-teman, ada beberapa microstock ya teman-teman yang mereka itu maunya filenya itu JPEG. Jadi mereka ketika kita submit PNG, mereka tidak mau kalau foto itu bukan transparan. Jadi mereka maunya PNG itu ya backgroundnya tidak ada, jadi hanya foto tanpa background seperti itu. Jadi ketika kita mengupload foto yang ada backgroundnya yang tidak transparan, kita harus mengubahnya ke JPEG terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita tidak bisa upload filenya PNG, atau bahkan kita mengupload foto tetapi kita menyimpannya dalam bentuk IPS, padahal IPS itu adalah file-file yang di dalamnya harus vektor, tidak bisa foto. Jadi teman-teman, ada beberapa tools ya teman-teman yang akan kita pakai di sini untuk mengubah file-file itu menjadi JPEG supaya bisa masuk ke microstock. Karena apa? Beberapa AI itu mereka hasilnya gambarnya itu dalam bentuk PNG teman-teman. Jadi harus kita ubah terlebih dahulu menjadi file JPEG. Nah, di sini saya membaginya, kita akan mencoba ya teman-teman untuk membuat foto JPEG-nya. Nah, di foto JPEG ini kita akan melakukan riset terlebih dahulu. Jadi kita sebelum membuat prompt di AI, kita harus riset terlebih dahulu teman-teman, supaya apa? File-file yang kita upload itu lebih tepat sasaran ke pasar. Ketika kita membuat prompt asal, yang penting jadi, dan tidak memperhatikan file-file yang banyak di-upload, banyak di-download di microstock tersebut, nanti file kita itu banyak tetapi yang kita dapatkan itu hanyalah receh-recehan saja. Karena apa? Kita hanya memburu kuantitasnya saja, tetapi kita tidak mengedepankan kualitas. Apa itu kualitas? Kualitas itu ketika gambar kita itu sesuai dengan pasar yang diinginkan. Gambar kita sesuai dengan event atau waktu momen tertentu di microstock tersebut. Misalnya ketika kita menghadapi bulan puasa misalkan, kita harus mengupload file-file yang berisi gambar yang relate dengan bulan puasa, dan sebaiknya harusnya itu kita mengupload file tersebut adalah 2 bulan atau H-2 bulan. Jadi biasanya para microstocker itu mereka riset, dan mereka risetnya itu adalah untuk 2 bulan ke depan. Kita bisa melihat 2 bulan ke depan itu momennya apa. 2 bulan ke depan apakah momennya Natal, apakah momennya Lebaran, puasa, atau Halloween. Nah, kita harus menguploadnya jauh-jauh hari, H-2 bulan itu. Karena apa? Setiap microstock itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Terutama di Adobe Stock itu waktu reviewnya itu cukup lama teman-teman, bisa sampai 2 bulan. Jadi ketika file kita sudah dipublish,
nanti file yang terpublish itu akan sesuai dengan waktu atau momen pada 2 bulan ke depan itu. Karena apa? Ketika kita hari ini saya membuat video adalah pada bulan puasa ya teman-teman. Kalau kita risetnya hari ini adalah ketupat misalkan, kita bikin prompt ketupat, kita upload gambar ketupat, sementara di Adobe Stock mereka reviewnya bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan. Ketika file kita dipublishnya 2 bulan ke depan, gambar kita sudah tidak relevan lagi. Gambar ketupat itu sudah tidak relevan dengan momen 2 bulan ke depan karena bulan puasanya sudah lewat. Jadi riset itu penting sekali ya teman-teman di Microstock manapun. Jadi riset ini akan kita lakukan di semua file, di JPEG, di PNG, dan di EPS. Nah, riset ini bisa kita lakukan dengan tools yang berbeda-beda sesuai dengan Microstock yang kita tuju ya teman-teman. Kemarin di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa tools untuk riset ya teman-teman. Misalkan kalau di Adobe Stock kita bisa risetnya adalah di Adobe Stock sy.com. Nah, di Adobe Stock sy tool ini kita bisa mencari tahu file apa saja yang paling banyak disukai di Adobe Stock, sehingga ketika kita membuat prompt nanti, promptnya itu bisa kita sesuaikan dengan file yang akan kita tuju. Misalkan background foto di Adobe Stock itu background seperti apa yang laris manis, yang banyak di download. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman, ternyata background seperti ini itu jumlah downloadannya 137, ada yang 1500, ada yang 10.000. Nah, apabila kita ingin menarget pasar ini yang 10.000 download ini, kita bisa langsung mengcopy ini teman-teman, deskripsi dari foto tersebut, kita salin dan kita langsung masukkan saja ke AI yang akan kita pakai teman-teman. Nah, nanti apa AI-nya? Nanti kita akan cari tahu AI yang akan saya rekomendasikan untuk teman-teman pakai. Nah, di adobstocksy.com ini khusus untuk di Microstock Adobe Stock teman-teman. Kalau di FreePic kita pakainya apa? Kita bisa pakai langsung di halaman kontributor FreePic masing-masing. Silahkan teman-teman buka ya kontributornya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik search trends ini. Apabila terlewat, nanti silahkan dicek ini yang search trends. Silahkan diklik. Nah, di sini banyak sekali teman-teman topik-topik yang direkomendasikan langsung oleh FreePic-nya sendiri. Misalkan topiknya apa? Kamboja. Nah, Kamboja ini filenya dalam bentuk apa? Ternyata vektor dan foto. Di sini juga ada main spot uniform. Di sini apa filenya? Di sini ternyata mereka mintanya mockup teman-teman. Ada yang doodle, ini mereka mintanya vektor. Business card mintanya templates. Food mintanya vektor, AI foto, dan mockup. Nah, di sini bahkan food itu mereka minta AI foto teman-teman. Otomotif dia mintanya vektor, templates, maps, vektor, AI illustration, certificate mereka mintanya vektor. Nah, teman-teman bisa memakai kata kunci ini teman-teman untuk nanti dipakai di AI yang akan kita pakai. Misalkan Kamboja, ketik saja Kamboja. Kamboja ini apa gambarnya? Nanti misalkan Kamboja flag, Kamboja map, Kamboja flower. Di sini juga main sport uniform. Nah, sportnya itu yang apa? Misalkan football uniform mockup, bisa baseball, bisa basketball. Nah, nanti teman-teman tinggal ketik saja di prompt di AI-nya yang akan kita pakai nanti. Nah, ini di Adobe Stock, di FreePic, dan banyak teman-teman di Shutterstock juga ada. Sistemnya hampir sama seperti di FreePic teman-teman. Bisa dicek di trendsnya, di trends di miliknya Shutterstock, di miliknya PNG3 dan yang lain-lain. Jadi riset itu harus kita lakukan di awal ya teman-teman. Harus pertama kali harus riset dulu supaya apa yang kita cari, apa yang kita buat gambarnya itu sesuai dengan pasar yang banyak di download, supaya gambar kita sudah kita membuat gambar bagus, kita sudah membuang waktu, membuang internet, tetapi gambar kita tidak banyak peminatnya, tidak sesuai dengan momen pada saat itu, ya nanti kita hasil downloadannya sedikit teman-teman, jadi kita dapatnya receh. Misalkan teman-teman sudah punya aset 1000 aset tetapi tidak relevan semua asetnya itu tidak diinginkan di Microstock itu, ya nanti teman-teman dapatnya receh walaupun asetnya banyak. Seperti itu teman-teman. Setelah riset sudah dapat ya kata kuncinya, kita bisa memakai AI yang saya rekomendasikan teman-teman untuk khusus untuk foto JPEG ya teman-teman, yang tidak ada backgroundnya.
itu saya rekomendasikan dua AI ini teman-teman, yaitu ImageFX dan PicLumen. Teman-teman bisa memakai salah satunya atau langsung memakai dua-duanya untuk komparasi juga bisa, dengan menggunakan satu prompt yang sama dan kita input di dua AI ini juga bisa. Dua AI ini gratis teman-teman, tapi juga bisa berbayar jika teman-teman ingin langganan. Nanti kalau langganan teman-teman bisa dapat kuota yang lebih banyak dan lebih cepat ketika searching atau membuat gambarnya. Dan di ImageFX dan PicLumen ini hasil gambarnya bisa dipakai dan dijual teman-teman. Jadi tenang saja teman-teman, tidak akan di-banned oleh Microstock. Nah setelah kita generate ya, nanti teman-teman kita akan langsung praktek juga. Kenapa kita pakai ImageFX, kenapa pakai PicLumen, kita akan langsung mencari tahunya langsung. Tetapi kemarin saya memang sudah membandingkan antara satu dengan yang lain. Itu memang rekomendasi saya untuk foto realistik JPEG itu memakai salah satu dari AI ini. Kenapa bukan Bing AI? Kenapa kita tidak memakai Bing AI seperti video-video sebelumnya? Jadi teman-teman, setelah saya coba, setelah saya cari tahu dan setelah saya bandingkan, Bing AI itu lebih cocok untuk gambar-gambar vektor sederhana 2 dimensi teman-teman. Apabila teman-teman membuat vektor atau anime atau yang 2 dimensi, di Bing AI ini cocok teman-teman. Makanya di sini saya masukkan ke vektor IPS teman-teman. Karena setelah saya bandingkan, untuk foto yang realistik itu lebih bagus ketika dipakai di ImageFX atau PicLumen. Jadi AI ini sudah saya bandingkan teman-teman, bagus di realistiknya itu di ImageFX dan PicLumen daripada Bing AI. Jadi kita akan langsung praktek nanti di dua AI ini. Nah setelah dapat gambarnya, apa yang akan kita lakukan? Yang ketiga adalah upscale teman-teman. Jadi upscaling ini harus ya teman-teman, karena ini akan menentukan kualitas gambar yang akan kita upload. Apa fungsinya upscale? Ini itu untuk memperbesar resolusi dan kualitas gambarnya supaya pixel itu tidak pecah. Pixel di dalam foto hasil dari AI itu tidak pecah dan tidak terlalu terlihat blurnya. Jadi upscaling ini di dunia microstocker itu jadi bahan perbincangan dan jadi bahan diskusi yang panjang, karena masing-masing microstocker itu saling mengkomparasi upscaling yang murah yang mana, yang ringan di laptop yang mana, yang gratisan bahkan yang mana, dan yang bagus hasilnya yang mana. Karena setiap microstock itu kadang itu antara upscaling dari satu AI dan upscaling yang lain itu kadang berbeda teman-teman, hasilnya berbeda. Dan kadang microstock A itu lebih suka pakai AI upscaler yang ini karena yang ini gampang lolos, sementara upscaler AI yang lainnya itu susah lolos. Nah itu masalah kualitas ya teman-teman. Jadi upscaling ini saya sudah mencoba hampir semua ya teman-teman, hampir semua upscaling yang beredar saat ini. Itu saya merekomendasikan dua AI ini ya teman-teman. Yang pertama adalah SeeArt, yang kedua adalah Hugging Face. Nah ini semua adalah AI gratis teman-teman. Kita akan mencobanya langsung. Kemarin ada beberapa rekomendasi lain ya teman-teman, yaitu yang banyak sekali dipakai oleh microstocker adalah upscale ini teman-teman. Upscale, namanya upscale. Nah upscale ini bentuknya itu aplikasi teman-teman. Dia bebas dipakai, dia free, dia AI tetapi dalam bentuk aplikasi yang bisa kita install teman-teman. Tapi sayangnya upscale ini sangat berat teman-teman. Dia membutuhkan GPU dari laptop kita yang cukup besar. Apabila laptop teman-teman harga 10 juta ke bawah atau 7 juta ke bawah, kemungkinan tidak bisa. Jadi upscale ini hasilnya bagus banget teman-teman, dan lumayan direkomendasikan. Walaupun kalau kita upscale langsung banyak banget itu prosesnya agak lama, dan dia memakan RAM yang sangat besar sekali di laptop. Di laptop saya pun ini upscale ini tidak bisa teman-teman, error, tidak bisa saya pakai. Makanya upscale ini kemarin hanya saya coba saja, ternyata di laptop saya tidak mampu. Oleh karena itu saya memakai AI saja yang lebih ringan, yang berbentuk bukan aplikasi tetapi dalam bentuk web. Nah saya ketemu SeeArt dan Hugging Face ini teman-teman. Saya sudah lama memakai SeeArt, tetapi ada yang komentar SeeArt sekarang berbayar bang, sekarang SeeArt tidak gratisan. Nah kemarin ada yang bilang gitu. Nah saya tidak tahu ya teman-teman, di milik teman-teman SeeArtnya berbayar atau tidak, karena saya
sign up di SIAD itu sudah lama, jadi mungkin saya ikut versi beta, jadi gratis setiap hari dapat koin atau dapat token 150 yang setiap hari akan kembali ke 150 lagi. Tetapi kalau teman-teman tidak bisa memakai SIAD, teman-teman bisa memakai Hugging Face. Walaupun secara kualitas SIAD ini masih paling bagus teman-teman dibandingkan Hugging Face. Saya sudah membandingkan SIAD dan Hugging Face, yang paling bagus ini SIAD. Tetapi kalau teman-teman SIAD-nya nggak bisa karena berbayar, teman-teman masih bisa pakai Hugging Face ini. Kita nanti akan langsung praktek. Yang terakhir teman-teman, proses terakhir sebelum submit itu kita akan mengconvert filenya teman-teman ke JPEG. Jadi hasil dari AI yang awal ini, dari image FX dan PicLumen ini teman-teman, yang di image FX ini hasilnya adalah JPEG teman-teman, yang PicLumen ini hasilnya PNG. Nah, ketika kita upscale di SIAD atau Hugging Face, hasilnya itu semua PNG teman-teman. Jadi karena filenya PNG, kita tidak bisa langsung mengsubmit ke Microstock karena Microstock mintanya JPEG kalau foto yang realistik. Jadi hasil dari SIAD atau Hugging Face ini yang berbentuk PNG harus kita convert dulu ke JPEG teman-teman. Nah, cara convert ke JPEG-nya ini ada banyak sekali tools yang bisa kita pakai dan gratis teman-teman. Jadi kalau convert ini lebih mudah daripada upscaling, pilihannya jauh lebih banyak. Kita bisa pakai format factory, bisa pakai Photoshop, dan bisa pakai Adobe Illustrator. Kalau di Photoshop dan Adobe Illustrator kita hanya membutuhkan aplikasinya, kita submit gambar hasil SIAD dan Hugging Face, nanti kita tinggal export saja ke JPEG. Kalau format factory ini aplikasi juga teman-teman, bukan AI. Format factory ini sangat-sangat simpel dan sangat cepat, tidak ada 1 menit, hanya hitungan detik sudah jadi teman-teman. Format factory ini seperti ini teman-teman, aplikasinya sangat ringan. Saya yakin di laptop teman-teman atau komputer teman-teman bisa semuanya. Tampilannya seperti ini teman-teman, ini sangat ringan sekali. Kita bisa membuat PNG langsung menjadi JPEG dalam 1 klik teman-teman, dan kita bisa multiply file. Nah, download format factory ini di mana? Di Google ada teman-teman. Silahkan teman-teman langsung klik saja format factory. Nah, silahkan ini format factory, nanti teman-teman langsung di download dan langsung di install saja teman-teman. Di sini gratis ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung pakai. Jadi alurnya seperti itu teman-teman. Yang untuk JPEG kita akan membahas yang JPEG dulu, fokus. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas yang PNG. Di video yang selanjutnya lagi kita akan membahas IPS karena caranya berbeda-beda teman-teman. Tetapi alurnya kurang lebih sama, yaitu kita harus riset dulu sebelum masuk ke AI. Setelah masuk ke AI, filenya harus kita upscale dulu supaya kualitasnya meningkat, supaya bisa masuk ke Microstock yang akan kita tuju, kualitasnya cocok dengan apa yang mereka minta. Setelah upscale, kita harus convert ke JPEG karena hasil dari AI itu biasanya adalah acak, ada yang JPEG, ada yang PNG, dan ketika kita upscale pasti hasilnya PNG, kecuali pakai yang upscale ini ya teman-teman. Kalau ini sepertinya bisa disetting hasilnya apakah PNG atau JPEG. Tetapi karena di laptop saya tidak mampu, maka saya merekomendasikan yang lain, yaitu format SIAD atau Hugging Face. Oke teman-teman, tidak perlu lama-lama lagi ya teman-teman, kita langsung praktek. Yang pertama adalah riset teman-teman. Jadi kemarin saya sudah riset teman-teman. Saya kemarin riset di beberapa Microstock sebagai pembeli. Jadi saya kemarin bukan sebagai kontributor tetapi sebagai pembeli, karena kemarin saya sangat membutuhkan file mockup. Dan ternyata file mockup itu di Pinterest, di Microstock itu banyak sekali yang mencari dan banyak sekali yang mendownload. Meskipun saya tidak mengecek di Adobe Stock sih ya teman-teman, tetapi saya sudah bisa menemukan bahwa mockup skincare ya teman-teman, karena mockup skincare itu lagi booming-boomingnya, karena skincare produk-produk skincare itu sangat banyak sekarang ya teman-teman. Nah, mockup skincare itu seperti ini teman-teman, banyak sekali yang mencari file-file seperti ini karena untuk keperluan marketing ya teman-teman. Di sini banyak sekali Microstock yang menjual mockup semacam ini. Ada yang Unblessed, Freepik, Adobe Stock, Mockup Tree, Fictizy, Etsy, Creative Fabrica, banyak sekali teman-teman, dan ini laku sekali di beberapa Microstock. Di Shutterstock juga ada. Nah, biasanya orang-orang itu
membuat mockup seperti ini dengan cara manual, teman-teman. Mereka membuat studio mini, mereka langsung memfoto mockup atau kemasan langsung, lalu diupload. Nah, sebelum diupload itu mereka akan membuat file PSD-nya dulu yang berisi settingan yang dapat langsung kita masukkan stiker atau label skincare-nya. Nah, bagaimana caranya kita akan membahas di video selanjutnya, teman-teman. Bagaimana kita akan membuat mockup jadi berbentuk PSD di Photoshop yang sangat laris di pasaran, karena orang-orang itu inginnya simple, teman-teman. Mereka inginnya mereka harus menginput stiker atau label mereka langsung ke kemasan itu dengan cara yang mudah. Jadi teman-teman, untuk proses mockupping atau proses di Photoshop itu kita akan bahas di video selanjutnya. Tetapi di video ini kita akan membuat terlebih dahulu fotonya terlebih dahulu seperti ini, teman-teman. Contohnya fotonya seperti ini. Kita tidak perlu membuat studio, tidak perlu membeli kamera mahal, teman-teman. Gambar seperti ini bisa kita pakai atau kita buat di AI, teman-teman. Saya sudah mencobanya dan ternyata sangat-sangat mudah. Yang harus kita perhatikan adalah pembuatan promptnya. Hasilnya bisa serealistik ini ketika kita memakai Pixlumen atau Image FX tadi, teman-teman. Jadi saya akan mengajari cara membuat fotonya terlebih dahulu. Di video selanjutnya saya akan mengajari bagaimana caranya memasukkan label stiker ini ke dalam gambar botol atau kemasan tersebut supaya pembeli bisa memakainya. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan mencoba ya, teman-teman. Kita sudah melakukan riset, walaupun risetnya itu kita tidak memakai Adobe Stock SG tadi atau Free Pick Trends, karena saya cek ombaknya langsung di Google, atau saya melihat di Pinterest bahwa banyak sekali orang yang mencari produk-produk mockup seperti itu, terutama saya sendiri, karena saya sering membutuhkan mockup seperti itu. Kita sudah melakukan riset. Yang kedua adalah AI-nya langsung. Silakan teman-teman ketik Image FX dan Pixlumen di Google masing-masing. Nah, teman-teman harus diperhatikan, Image FX ini hanya tersedia di luar negeri ya, teman-teman. Di Indonesia belum bisa. Oleh karena itu kita harus memakai VPN ketika membuka Image FX. Tetapi ketika kita sudah masuk ke Image FX-nya itu, kita bisa mematikan VPN-nya. Jadi teman-teman tenang saja, tidak perlu khawatir. Nah, caranya bagaimana kita mengaktifkan VPN di komputer atau laptop? Di Google Chrome kita bisa mencari di extension, teman-teman. Silakan teman-teman ketik saja VPN di extension-nya. VPN seperti ini. Nah, teman-teman bisa memakai salah satu rekomendasi ini di ekstensi ya, teman-teman, di ekstensinya Chrome di bagian ini, atau silahkan cari di setting ya, teman-teman, namanya ekstensi seperti ini. Saya memakai satu saja ini, teman-teman, Free VPN for Chrome ini. Tampilannya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, kita pakai yang Singapura saja, teman-teman, dan kita langsung on kan. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi tambahan, ini sudah ada di ekstensinya Chrome langsung, teman-teman. Ketika VPN is on, kita sudah bisa langsung memakainya. Kita ketik saja lagi, teman-teman, Image FX. Nah, Image FX ini akan muncul, teman-teman, di atas sendiri yang Google Labs, bukan ya Image FX AI ini ya, teman-teman. Ini masih sama, tetapi kalau yang bawah ini dia berbeda tampilannya, karena yang ini Google Labs ini AI-nya itu masih dalam pengembangan dan belum hadir di Indonesia. Jadi kita pilihnya itu yang Google Labs-nya ini. Jadi Image FX ini miliknya Google ya, teman-teman. Kalau yang Bing AI itu kemarin miliknya Microsoft. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Mungkin punya teman-teman nanti ketika masuk ke Image FX ini tidak akan langsung seperti ini, melainkan masuk ke pendaftaran terlebih dahulu. Teman-teman ikuti saja caranya, ikuti saja instruksi dari Image FX itu. Teman-teman bisa memakai email yang Gmail ya, teman-teman, tidak seperti Bing AI kemarin. Ikuti saja, sign up seperti biasa. Setelah sukses, nanti teman-teman akan dimasukkan ke tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke tampilan seperti ini, teman-teman bisa coba membandingkannya dengan Pixlumen, teman-teman. Nah, Pixlumen itu di atas ini ya, teman-teman, yang Free AI Image Generator for AI Art Creation, Pixlumen.
Ketika teman-teman sudah yang image effect sudah sampai tampilan seperti ini, dimatikan VPN-nya sudah bisa teman-teman. Yang penting kita itu hanya untuk masuk saja memakai VPN. Kalau sudah masuk, di off kan sudah bisa. Kenapa harus di off kan? Saya sudah membandingkan teman-teman, ketika VPN ini on, kita ketika membuka web yang lain itu agak lama teman-teman. Loadingnya agak lama karena servernya ada di Singapura. Ketika kita sudah off kan seperti ini, nanti kecepatannya akan kembali seperti biasa lagi. Nah, silahkan teman-teman buka Pixlumen. Apabila teman-teman gagal ya masuk ke Image Effects ini atau ada kendala, teman-teman masih bisa pakai yang Pixlumen ini. Pixlumen ini hasilnya tidak jauh berbeda dengan Image FX, tetapi kalau saya masih mengandalkan Image FX ya teman-teman daripada Pixlumen, karena logika berpikirnya, logika AI-nya itu dalam membaca prompt yang kita ketikkan itu menurut saya lebih bagus Image FX teman-teman. Nah, jadi untuk membuat promptnya teman-teman nanti bisa memakai ChatGPT.com seperti biasa. Teman-teman pasti tidak asing kalau ChatGPT ya. Kita sudah memiliki target untuk membuat mockup ya teman-teman. Kita minta bantuan ChatGPT saja kalau kita tidak terlalu paham membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Indonesia saja karena ChatGPT paham. Kita tanya gini saja teman-teman. Buatkan prompt produk mockup berbahasa Inggris. Nah, kita minta yang banyak langsung saja. Buatkan yang banyak prompt produk mockup. Mockup apa? Mockup skincare ya teman-teman, berbahasa Inggris. Buatkan yang banyak prompt foto produk mockup skincare berbahasa Inggris. Gitu saja teman-teman. Kita tunggu saja, kita pilih-pilih nanti promptnya yang akan dipakai yang mana. Nah, misalkan kita mau pakai yang atas ini ya teman-teman. Kita kopas saja, kita masukkan ke Image FX. Nah, sebelum kita create ya teman-teman, jangan lupa untuk mengeditnya ya. Karena apa? Ketika kita tidak mengeditnya, nanti hasilnya biasanya mockup seperti ini dengan prompt seperti ini, hasilnya akan bertuliskan atau di mockupnya itu ada tulisan labelnya atau tulisan mereknya. Mari kita coba tanpa diedit. Nanti hasilnya biasanya ada tulisan di mockupnya. Sementara kita inginnya itu botol atau kemasannya itu bersih ya teman-teman, tidak ada tulisan sama sekali, karena yang akan kita pakai itu adalah mockup yang bisa dipakai ulang oleh brand-brand di luar sana. Jadi brand-brand itu akan membuat iklan-iklan dari mockup yang akan kita buat. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini ada yang sudah kosong ya teman-teman, ada yang sudah blank, tetapi ada yang masih ada tulisannya ya, seperti ini. Ini nanti kan kita sulit untuk mengeditnya karena di sini sudah ada tulisannya. Padahal mockup itu yang diinginkan biasanya adalah polos seperti ini supaya bisa ditempel stiker atau brand. Kita coba di Pixlumen ya teman-teman dengan prompt yang sama. Nah, di Pixlumen dan di Image FX ini untuk resolusi atau aspek rasionya itu bisa kita atur ya teman-teman. Kalau di Image FX saya biasanya pakai yang landscape 16:15 ini. Karena apa? Semakin luas atau lebar gambar yang kita pasarkan itu, pembeli itu makin bebas fleksibel untuk mengeditnya. Mereka ketika diberi gambar panjang dan lebar seperti ini, mereka bisa mengeditnya secara bebas. Misalkan di sini dikasih teks atau mereka potong seperti ini menjadi potret juga bisa. Kalau kita memakai yang square seperti ini, nanti hasilnya kotak saja teman-teman. Nanti pembeli itu akan bingung untuk membuat marketingnya mereka. Atau potret seperti ini, nanti hasilnya adalah potret dalam HP teman-teman. Kalau teman-teman mau yang potret seperti ini juga boleh, tetapi saran saya lebih baik landscape seperti ini karena marketnya lebih luas teman-teman, lebih banyak yang suka gambar yang luas seperti ini. Contohnya seperti ini yang di Pixlumen. Nanti gambarnya adalah kotak seperti ini karena di sini belum saya setting aspek rasionya. Ini bagus teman-teman, kotak seperti ini. Coba saya download. Ini bagus ketika diupload di Instagram ya teman-teman, atau di market sosial media yang tidak
membutuhkan landscape. Ini bagus teman-teman kotak seperti ini, tetapi kalau teman-teman juga ingin aspeknya rasio, di Pixelmator juga bisa diatur teman-teman. Contohnya di 16:19 seperti yang image FX tadi. Kita coba sekali lagi dengan prompt yang sama teman-teman. Nah, kekurangannya di Pixelmator ketika kita pakai gratisan ya teman-teman, antriannya itu sangat lama teman-teman. Kalau di Pixelmator berbeda dengan yang image FX, di sini bahkan antriannya itu bisa sampai ratusan seperti ini teman-teman. Ketika kita hitung perbedaan waktunya, kecepatannya itu masih cepat yang di image FX teman-teman, dibandingkan dengan yang Pixelmator. Kalau teman-teman mau langganan di Pixelmator ini, nanti kecepatannya akan bertambah teman-teman. Tapi kalau mau gratisan ya memang harus bersabar kalau di Pixelmator. Kalau di image FX ini terlampau cepat ya teman-teman. Kita tunggu saja. Di Pixelmator hasil gambar yang kita buat di sini akan tersimpan selama 30 hari teman-teman. Jadi sebaiknya langsung disimpan supaya file-file yang sudah kita buat di sini itu tidak hilang. Kita cek di sini benar ada tulisannya seperti ini. Nanti kita mengeditnya akan susah ketika ada tulisannya. Di sini Pixelmator hanya memberikan satu gambar saja ya teman-teman. Kalau kita ingin banyak, kita bisa cek di sini lagi teman-teman. Kalau yang di atas ini aspek rasio, di bawah ini kita bisa mengaturnya mau 1, 2 gambar sekaligus atau 3 atau 4. Nah, di sini kalau mau 3 atau 4 kita harus bayar teman-teman. Ada biayanya. Kalau mau gratis kita bisa pakai yang 2 ini teman-teman. Supaya apa? Supaya waktu yang kita habiskan untuk generate ini tidak terlalu sia-sia teman-teman, karena kalau cuma satu-satu gini nanti lama. Lebih baik ini dibuat 2 sekalian saja. Kita coba lagi ya teman-teman. Di image FX hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman kalau mau mendownload langsung bisa di sebelah sini. Yang di sini tadi kalau mau di-download di sini ya teman-teman, sebelah sini. Pastikan kalau mendownload jangan ada yang tulisannya seperti ini walaupun kecil ya teman-teman. Cari yang polos seperti ini. Kalau teman-teman tidak terlalu suka hasilnya, kita mau mengganti kemasannya, di kopas saja yang dari ChatGPT tadi. Misalkan ini sepertinya unik. Ini belum selesai ya di Pixelmator. Kita coba yang di image FX dulu. Jadi teman-teman kalau mau menghemat waktu ya, buka saja dua-duanya ini. Supaya apa? Supaya mereka bekerja sekaligus. Kalau di image FX ini dia akan langsung menampilkan 4 gambar. Kalau di Pixelmator kita bisa langsung 2 seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita bisa download ya di bagian ini. Kalau kita suka, yang bawahnya juga ada 2. Yang ini tadi coba kita cek. Nah, di sini ternyata ada tulisannya teman-teman. Nah, cara mengatasi tulisan seperti ini ya teman-teman, kita harus menambah promptnya. Di awal juga bisa, misalkan kita hilangkan tulisannya dengan cara tulis blank seperti ini, blank modern and artistic skincare. Supaya lebih tegas lagi, di bawahnya dibuat lagi there is no text, the surface atau permukaan produknya itu the surface is blank and empty. Nah, gitu. Kita berusaha menghilangkan tulisannya ini ya teman-teman dengan cara ketik blank ini, atau di belakangnya ditambah ini there is no text, the surface is blank and empty. Kita create, coba. Kita bisa sambil menunggu, kita kopas saja, dimasukkan ke Pixelmator biar mereka bekerja untuk kita, biar mereka berkejar-kejaran. Kita santai saja teman-teman. Jadi tidak perlu menunggu satu lama seperti ini. Kita multitasking saja teman-teman, supaya kerjaan kita cepat beres. Hasilnya seperti ini teman-teman. Tulisannya sudah hilang ya, walaupun ini masih ada tersisa. Kita tidak usah dipilih. Ini ada yang lumayan bagus, ini juga bagus, ini bagus. Saya mau ambil ini. Nah, perhatikan ya teman-teman, usahakan ya teman-teman, dalam satu prompt ini ambil maksimal 4 saja. Misalkan ini tadi saya sudah ambil 2 ya teman-teman, saya kurang puas, create lagi, nanti saya harus ambil 2 lagi, tidak boleh lebih.
kurang boleh, misalkan satu prompt gini kita ambil satu yang terbaik saja, sisanya tidak kita pakai. Nanti kita uploadnya teman-teman di Microstock itu jangan sampai satu prompt lebih dari 4 gambar. Karena apa? Microstock akan menganggap itu sebagai spam teman-teman. Jadi kalau bisa kita uploadnya itu beragam, random. Jangan satu kali upload satu waktu itu promptnya satu prompt tetapi gambarnya sama semua, walaupun posisinya berbeda-beda ya. Walaupun posisinya ada yang tiduran, ada yang berdiri, tetapi kalau bisa satu prompt seperti ini kita ambil 1 sampai 4 saja. Jangan dimasukkan dalam satu Microstock dengan satu prompt yang sama lebih dari 4 gambar. Kecuali teman-teman uploadnya itu di beda Microstock, misalkan 1 prompt 4 gambarnya dimasukkan ke Adobe Stock, yang 4 lagi dimasukkan ke FreePic, itu boleh. Tapi jangan sampai lebih dari 4 gambar dengan menggunakan satu prompt. Teman-teman santai saja ya. Di sini kita bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan kita prompt yang banyak. Di sini kita pakai saja sepuasnya ya teman-teman. Kita edit seperlunya. Kalau misalkan kita sudah memasukkan blank seperti ini, there is no text, tetapi di sini tetap ada tulisannya, kita generate terus saja teman-teman, tidak apa-apa. Kita coba-coba terus sampai teksnya itu hilang, sampai teksnya tidak ada. Nah, kita pilih yang teksnya tidak ada. Jadi tidak perlu ini bagus, hasilnya bagus semua, ini sayang sekali kalau tidak dipakai, kita download semuanya. Tidak perlu teman-teman. Karena apa? Setelah ini kita harus mengeditnya, upscalingnya satu-satu. Jadi kalau terlalu banyak nanti teman-teman sayang waktunya. Ini tidak ada ya, ini dipilih yang tidak ada teksnya ya teman-teman. Ini juga lumayan bagus. Ini juga lumayan. Ini ada teksnya ya, kecil. Ini coba. Nah, ini kan saya sudah berapa tadi? 5 ya, teman-teman. Nanti akan saya pilih 4 saja. Ketika sudah kita download 4 ya, teman-teman, kita ganti prompt yang lainnya. Ganti prompt. Dimasukkan lagi, nanti ditulis saja blank skincare gitu. Coba kita create. Yang di Pixelmator kita cek. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Lumayan. Kita download, tidak ada teksnya ya teman-teman. Di sini lumayan juga, kita download. Oke. Nah, nanti setelah ini kita akan upscaling ya teman-teman. Teman-teman bisa ikut memakai prompt milik saya atau tanya ChatGPT seperti yang saya lakukan tadi ya teman-teman, pakai bahasa Indonesia saja seperti ini. Di ImageFX kita cek. Nah, dengan prompt yang berbeda hasilnya seperti ini teman-teman. Ini mungkin untuk skincare, untuk produk skincare lumayan. Ini kita ambil. Ini juga ini versi tertutup. Ini hampir mirip ya. Kalau hampir mirip seperti ini, pilih salah satu saja teman-teman supaya tidak dianggap spam ya. Cari yang berbeda. Misalkan ini sudah tertutup, ini tertutup, cari salah satu saja. Ini terbuka seperti ini, hampir mirip seperti ini, cari satu saja. Ambil yang satu saja ya teman-teman. Oke. Kita sudah dapat ya, kita cek di berkas download sudah banyak. Nah, hasilnya ini teman-teman, banyak ya. Sehari bisa upload 10, itu udah bagus teman-teman. Jadi 1 bulan kalau rutin sehari 10 bisa 300 aset. Mungkin yang diterima tidak sampai 300, mungkin setengahnya, mungkin seperempatnya, mungkin hanya puluhan, tidak masalah. Kita berusaha. Kunci dari Microstocker itu, Microstocker AI ya, terutama itu buat upscaling, submit, lupakan. Jadi tidak perlu merenungi ya, karena kita tidak memfoto ini pakai modal banyak teman-teman. Bahkan kita tidak modal kamera. Jadi ketika ditolak ya tidak masalah, tidak apa-apa. Kita buat lagi karena stoknya itu tidak terbatas teman-teman. Kita bikin setiap hari seperti ini, stoknya tidak terbatas, tidak akan habis. AI tidak akan kehabisan pikiran teman-teman, tidak seperti manusia. Selanjutnya ya teman-teman, kita akan ke step yang ketiga, yaitu upscaling. Nah, upscaling ini kita bisa pakai AI CArt atau Hugging Face. Yang pertama CArt ya teman-teman. CArt ya, CArt AI.com, atau kalau di Google tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, CArt ini paling atas ya. Kita klik. Kalau teman-teman belum pernah login atau belum pernah sign up ya, sign up dulu seperti biasa, pakai email, ikuti saja instruksinya. Kalau sudah, tampilannya berandanya seperti ini teman-teman.
kita klik create ya teman-teman. Kita akan mencari tools upscale. Tampilannya seperti Midjourney. Saya sering pakai si art ini untuk upscaling ya teman-teman, karena hasilnya bagus sekali. Bisa kita atur resolusinya atau aspek rasionya, kita bisa atur. Kita nih tools upscale ini tinggal di-upload teman-teman. Kita coba yang download kita tadi, yang mana ya? Yang kotak ini ya. Coba yang kotak ini dulu. Dimasukkan saja teman-teman. Saya biasanya rasionya 2,5 supaya costnya itu 4, supaya irit. 2,5 itu sudah bagus teman-teman. Upscale-nya pakai yang ultra sharp. Ini nanti hasilnya bisa belasan MB, sudah besar sekali 2,5. Atau saya biasanya sampai paling maksimal itu 2,8. Ini maksimal sekali saya biasanya, tidak sampai 3 kali. Kita coba generate. Nah, di si art ini lumayan cepat ya, walaupun gratisan. Tampilannya seperti Midjourney seperti ini. Sambil menunggu kita coba ya yang AI kedua, yaitu Hugging Face teman-teman. Hugging Face.co. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau di Google-nya seperti ini. Kita cek tampilan di Google awal. Hugging Face itu yang mana? Maaf, Hugging Face Scaler. Nah, di Google tampilannya seperti ini ya teman-teman, yang atas ini ya, image upscaling background playground. Kalau teman-teman di tampilan Google-nya tidak seperti ini, nanti di deskripsi akan saya share ya linknya. Jadi teman-teman tinggal klik saja nanti. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya biasanya pakai yang model 4 ini dah teman-teman. Kita upload saja. Yang tadi yang kotak ini ya, kita coba dulu. Kita submit. Sambil menunggu kita cek ya teman-teman, yang di si art sudah selesai. Kita coba cek perbesar. Gambarnya detail sekali ya teman-teman. Detail sekali. Kita download saja ya teman-teman. Hasilnya seperti kamera yang profesional. Walaupun tadi kita sama sekali tidak pakai kamera ya teman-teman, tapi hasilnya bisa serealistik ini. Kita sudah download ya teman-teman. Kita cek di Hugging Face. Di Hugging Face memang prosesnya agak lama ya dibandingkan di si art ini. Kalau di si art ini kuota satu harinya 150 token ya teman-teman. Kita bisa top up membayar. Tapi kalau mau gratisan ini kita bisa memakai satu harinya 150 token. Kalau habis kita tunggu saja, besok dia akan kembali lagi ke 150. Kita cek yang di Hugging Face sudah jadi ya teman-teman. Nanti kita akan bandingkan bagusan yang mana. Kita download dulu. Sudah download. Kita cek ya. Cek hasilnya. Yang Hugging Face 7 MB, yang si art 1,8 MB ya. Kita cek ini filenya apa. Ini yang dari si art PNG ya teman-teman. Yang ini coba kita cek Hugging Face juga PNG. Jadi dua-duanya PNG. Dari Pixelman tadi hasil outputnya juga PNG ya teman-teman. Kalau dari image FX tadi hasilnya JPEG ya teman-teman, bukan PNG. Ini JPEG ya. Beda dengan Pixelman PNG. Kalau dari image FX itu JPEG. Tetapi walaupun JPEG ya teman-teman, kita upscaling nanti hasilnya ya PNG seperti ini. Di si art PNG, di Hugging Face juga PNG. Padahal kalau PNG itu di Adobe Stock terutama itu mintanya tanpa background ya teman-teman. Sementara ini kan ada backgroundnya, maka kita harus convert to JPEG menggunakan format factory, PS atau Adobe Illustrator. Nah, saya akan memberi tutorial yang format factory ya teman-teman, karena sangat simpel sekali. Caranya adalah, nah kita bandingkan terlebih dahulu kita mau pakai yang mana. Ini yang dari Hugging Face ya, Hugging Face 7 MB. Kita cek ya hasilnya apakah pecah, sepecah apa. Lumayan ya teman-teman, ini detail sekali. Yang dari si art cek, ini juga bagus sekali teman-teman, walaupun 1 MB ini sampai segini pixelnya.
Kalau yang Hugging Face pixelnya sampai segini ya. Ternyata di sini menang yang Hugging Face ya teman-teman. Dilihat dari size-nya pun Hugging Face sampai 7 ya. Nah, coba saya cek tadi yang Hugging Face yang mana ya, terakhir image ya, ini yang Hugging Face. Nah, kita pilih yang ini saja ya teman-teman, yang paling besar 7 MB. Kita masuk ke format factory. Silahkan teman-teman install dulu format factory, pilih yang JPEG ini ya, kita masukkan. Kita oke. Nah, di sini kita klik dulu, kita start. Nah, udah selesai. Hanya 2 detik, 3 detik sudah selesai teman-teman. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya 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 biasanya kita cek di sini ya teman-teman, di file ini outputnya ternyata ada di FF output ya. Kita kopas, kita pindahkan di sini di file yang asli tadi. Nah, di sini ini dari PNG ya teman-teman, tadi PNG, ini berubah menjadi JPEG dari 7 MB menjadi hanya 670 KB teman-teman. Tapi kita lihat kualitasnya tidak jauh berbeda ya, walaupun dari 7 MB menjadi hanya beratus KB saja. Hasilnya seperti ini. Nah, yang akan kita pakai itu adalah JPEG-nya ini teman-teman. Kita bisa menguploadnya ini di FreePic, di Adobe Stock, di Dreamtime, atau di Microstock andalan teman-teman yang mereka menerima file JPEG saja, tidak pakai IPS, tidak pakai AI Illustrator, tidak pakai PSD, tidak pakai vektor seperti itu ya teman-teman. Hanya gambar seperti ini saja, hanya JPEG-nya saja kita bisa menguploadnya. Nah, kita coba ya teman-teman, kita upload ke Adobe Stock Contributor. Kita cek apakah Adobe Stock menerima filenya. Ya, ini teman-teman, kita coba upload ya teman-teman hasil JPEG-nya tadi. Oh ya, kita cek terlebih dahulu ya di Adobe Stock ini. Mereka PNG itu mintanya transparan ya teman-teman. Do not include any backgrounds, must be transparent. PNG format only. Nah, sementara tadi kan kita PNG ya, ini filenya PNG tetapi dia tidak transparan, maka kemungkinan ditolak. Dia menerima teman-teman, kita mengupload akan lolos, disubmit lolos, tetapi biasanya filenya akan ditolak setelah melalui review. Karena apa? File PNG kita memiliki background, padahal Adobe Stock mintanya must be transparent. Nah, di image ini bisa teman-teman JPEG format only. Nah, di JPEG ini kita bisa memakai file yang kita ekspor tadi, yang ini tadi. Kita masukkan saja ya teman-teman, langsung kita coba di Adobe Stock apakah sukses, kita submit. Kalau teman-teman mau coba juga di FreePic, silahkan, karena FreePic juga bisa untuk menerima gambar saja, JPEG saja, tanpa ada IPS atau pakai PSD ya teman-teman. Tetapi ini kan baru gambar saja ya teman-teman, dia belum kita edit di Photoshop. Jadi ketika ada orang yang mendownload gambar ini, dia mau menempel stiker atau branding di botol ini, dia harus membuka Photoshop sendiri, dia harus mendesain sendiri, dia harus memfitkan ke botolnya secara manual. Kita tidak mengupload file PSD sehingga ini hanyalah gambar mentah saja. Tetapi kemungkinan ada yang download juga teman-teman, karena biasanya pembeli Microstock itu mereka jago di Photoshop atau Adobe Illustrator. Jadi walaupun gambarnya kosongan seperti ini, gambarnya hanya gambar saja, tidak PSD, tidak kita setting apa-apa, tetap ada yang mendownload. Walaupun kemungkinannya kecil ya teman-teman, karena pembeli biasanya lebih suka yang cepat, yaitu file yang tidak hanya gambar saja ini, tetapi sudah disetting di Photoshop. Jadi filenya nanti berupa PSD. Caranya bikin PSD bagaimana nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Tapi kita coba dulu yang ini ya teman-teman. Ini kita creating using generative AI.
tidak ada people or property. Ini kita bisa pakai ya teman-teman, sesuai yang ada di suggestion ini. Set of weight boleh, ini at all boleh. Sudah, submit. Seperti biasa, continue, biasanya cat ya, cat, verify, submit. Ya, sudah teman-teman, ini sudah masuk ya teman-teman. Kita tunggu saja apakah diterima atau ditolak. Ini hanya gambar saja, jadi orang kalau mau pakai gambar ini mereka harus manual mengedit atau memasukkan branding stiker mereka ke botol ini. Tetapi kemungkinan di download juga masih banyak sih. Caranya kita bikin PSD nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, itu saja teman-teman, kita review kembali ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komentar apa yang saya kurang menjelaskan. Yang pertama kita review ya teman-teman. Yang pertama tadi jangan lupa reset dulu, terus masukkan ke ImageFX atau Pixelmator. ImageFX harus memakai VPN. Ketika sudah masuk ImageFX, VPN-nya dimatikan boleh. Pakai langsung dua-duanya juga boleh, biar mereka bekerjaan. Mereka berlomba-lomba membuatkan gambar untuk kita, karena di Pixelmator hanya maksimal 2 gambar 1 kali prompt karena gratis. Kalau di ImageFX bisa sampai 4. Upscaling bisa pakai SIAD, bisa pakai Hugging Face. Kita bandingkan saja pakai dua-duanya. Kalau SIAD-nya berbayar pakai Hugging Face saja. Ini nanti hasilnya adalah PNG, maka harus kita convert ke JPEG. Kita pakai aplikasi bernama Format Factory. Kalau teman-teman bisa pakai PSD, punya Photoshop atau Adobe Illustrator, bisa memakainya langsung. Tinggal dibuka, gambarnya dimasukkan, disesuaikan luasnya, langsung di export saja ke JPEG. Sudah sesimpel itu saja. Setelah itu silahkan di submit di Microstock andalannya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal video yang akan kita bahas di video